bisa lolos dengan nyaman, malah lemas nih jebret tim. Kenapa ya? Kita belum nyapa-nyapa udah langsung lemes dia. Iya, belum nyapa-nyapa. Kenapa nih masih jam 8 udah lemes aja? Itu dia, kenapa sih dibuka harus dengan berita banyak yang berduka begini nih. Tapi coba kita tanya sama jebret tim, apa kabar nih fansnya Azuri nih? Aduh, mungkin Gary gitu ya yang banyak mungkin dia jangan-jangan mungkin terpengaruh Juventus. Oh iya benar. Atau mungkin nanti bilangnya ini mau fokus di Liga Champion aja. Ini jalan say. Ya ampun. Aduh. Ini emang hasilnya beberapa malam ini untuk laga-laga internasional emang mengejutkan ya bagi Jadi kita juga kaget ya, Italia lah, kemudian juga kemarin juga sempat bahas ya sama Panji ya. Betul banget, kita kemarin lagi iseng-iseng bahas soal fenomena beberapa tim yang harus ke playoff dulu sih. Sebetulnya kan mereka masih ada ya. Masih betul. ada kemungkinan Ada. dulu. Kecuali nggak tahu nih kita lihat Belanda nanti malam kayak gimana, apakah lolos dari lubang jarum ataupun apalah itu, atau malah ikut-ikutan juga. Iya, atau mengulang sejarah-sejarah kayaknya udah nggak penting lagi Piala Dunia. Ini kayak Portugal nih, ini fenomenanya fenomena suwe jadi namanya kan. Ronaldo gitu ya. Iya. Jadi siu lah malah. Jadi siu. Mungkin kan? kalau soal Ronaldo dia sudah terlalu terbiasa. Benar. Di klub barunya kan dia di awal-awalnya lama-lama mungkin di zong juga dengan klubnya. Jadi mungkin dia sudah terbiasa. Jadi Ronaldo terbiasa seri dan kalah. Tapi gue menarik juga ya. Ini ada yang Portugal, terus Italia, terus satu lagi Belanda ntar malam. Nah, gue mau tanya sama lo. Kalau gue tanya kira-kira yang nggak bakalan lolos. Yang nggak lolos ya nanyanya? Yang nggak lolos itu menurut lo siapa ya? Gimana ya kalau nggak lolos tuh Iseng sulit aja, ya. iseng. Ya gue sih Portugal lah, nggak usah lolos lah. Oh, Portugal nggak usah Portugal lolos nggak ya. usah lolos kalau Sekalian kita tanya ke jebret tim, kalau diantara tim-tim yang katanya kuda hitam, jagoan, bekas juara Piala Eropa juga kemarin, kira-kira menurut kalian siapa sih yang nggak bakalan sampai lolos nih ya? Maret itu masih banyak. Kalau lo hitung Maret ya, itu klub pasti lagi gila, lagi sibuk-sibuknya. Entah itu yang ke UCL, entah itu yang mau serius di Liga. Paling enggak mau mempersiapkan semuanya. Bener. Sekarang lo tinggal pilih yang mana gitu. Dan makanya paling masuk akal menurut gue Portugal, pemain-pemainnya pasti lebih mengalah misalkan ya, karena kan di 4 tahun lalu udah juara anyway juga kan Portugal kan. Eropa sayang. Eropa ya, juara Eropa. Oh, iya ini kelasnya Piala Dunia. Iya sih. Tapi kan pemain-pemain Portugal di klubnya dipentingin banget gitu, di masing-masing klubnya penting gitu mereka. Iya, Bruno Fernandes sama Ronaldo maksudnya. Oh iya. Nanti kita dimarahin gara-gara MUTV lagi loh dia. Tapi siapapun yang lolos atau nggak lolos nanti tinggal dilihat aja gimana. Inilah serunya sepak bola ya. Tapi yang nggak boleh lolos dari kendaraan lo adalah pilihan yang pasti adalah GeForce Fast Moving Automotive Product. Yes, ini produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Jadi kalau mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan harga langsung aja ke Tokopedia-nya ada, Shopee, Blibli.com dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti, kapan aja di mana aja. Langsung aja follow Instagram yang ada di sini langsung di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Nah, gila ya kalau sama Dias tuh gue agak tenang kalau bacain promo dan segala macam. Kalau sama Panji udah gue gantiin orang, masuk doang, tanda tangan enggak, udah gitu dia ngapa? Parah banget tuh emang Panji ya. Nggak, ini gue karena seminggu kemarin nggak siaran jadi gue harus hafal gitu. Lu kemana aja sih by the way? Ada kerjaan Semarang, Jogja, Solo, road trip. Gitu. Iya, luar biasa ya. Iya, mantep di Solo loh, ada yang kenalin gue jadi host DPI. Wih gila, halo Solo apa kabar? Solo lagi acara di bioskop di The Park ya. Serius? Di mall serius. Iya, ini Bang Dias nih gue tahu nih dari DPI gitu. Gila, gue langsung kayak beneran. Gue langsung kayak gue akan siaran di DPI terus. Iya, host mahal emang beda ya. Nanti akan jadi juga selain Dias mungkin akan banyak lagi juga dari versinya stand up olahraga Yuasa yang udah masuk 16 besar kan kemarin. Mau lihat dulu nggak yang 18 besar? Oh, mau dong. Nih lihat ini. Nanti dulu, resleting lah. Nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Bang Lapet, Yan Bapista. Ian, Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Langsung aja main 2 kata lucu. Atau sekalian sama komentatornya, Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Kita lihat apakah
Apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rispo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya? Kenapa? Dia Berubah. Kalau dia kita lolosin gitu. Evo. Yes, itu dia keseruan dari 16 besar UEFA Stand Up Olahraga League yang semakin ketat ya, semakin ger juga, dan ditambah dengan kedatangan juri tamu. Ini rekannya Oki Rengga tuh di podcast agak lain, nanti ada Indra Jegel juga ya. Nanti malam ya jam 9 ini akan ada pertandingan 16 besar UEFA Stand Up Olahraga League part 1. Nah, ada part 1 cek gitu, part 2 cek gitu ya. Apakah akan ada hasil yang mengejutkan? Jangan lupa ya untuk menyaksikan UEFA Stand Up Olahraga League hanya di Jebret Media TV. Sudah bersama Dias Danar hari ini. Ada Papi Ropan dan juga Bang Wesley, apa kabar? Baik. Yes, Papi, setelah sekian lama kita hari ketemu lagi Bang Wesley. Kangen juga ya. Iya, lama juga ya Papi ya? 3 tahun ya. Ada lah 16. Iya. Larinya terlalu kencang sih lu. Ih. Tinggalin Klubnya. Hah? Klubnya. So, kenapa saya larinya paling kencang? Karena aki saya G-Force Papi. Itu Oh, gitu jadinya. ya. Larinya kencang. Masuk itu. Oke. Honor nambah ya. Amin, nambah. Ini buat Papi Ropan dan juga Bang Wesley, gue langsung aja pengen ngobrol tentang hasil dari pertandingan semalam, yaitu Italia. Ya, pengen tahu dari pandangan kedua pandit kita juga ya, Jebret Tim ya. Gimana menurut kalian? Menurut Papi gimana? Menurut Bang Wesley gimana? Apakah ini udah terprediksi Italia akan seperti ini atau emang mengagetkan? Mau Wes Silakan. duluan atau saya? Bang Wesley boleh duluan. Kaget sih. Kaget ya? Kaget. Oke, mereka nggak lolos Piala Dunia kemarin. Tapi setelah juara 2006, 2010, 2014, di mana Italia? Hanya fase grup. Sekarang pontang-panting mau lolos ke itu. Aduh, 2018 nggak lolos. Sekarang ya kalau gue lihat sih masalahnya memang ada di jumlah pertandingan yang padat setelah Euro. Ini excuse pasti karena harus ada alasan. Yes, harus ada alasan. Lalu jumlah pertandingan yang padat dan waktu melawan ini kan 11 pemain cedera. Termasuk striker mereka Immobile. Nah, 11 pemain tidak punya striker utama. Jujur kalau Bung Ropan, Ya. kalau kita lihat nomor peringkat 1 Serie A dari Napoli sampai Juventus lah ya, supaya senang best sama Yusuf. Nggak ada selain Lazio yang striker utamanya dari Masuk ke dalam skuad pemain Italia. Italia. Semua dari asing. Yang Atalanta dari Nigeria. Ngomong apa? Italia, AC Milan? Inter dari Argentina dan dari Bosnia. Atalanta Kolombia ya, Zapata. Ya, Zapata Kolombia. Osimhen Nigeria. Terus siapa lagi? Milan, Ibrahimovic, Swedia. Giroud. Prancis. Juventus. Satunya Juventus, Argentina, ya. Spanyol. Ya cuman Lazio yang dari Italia. Dan timnas adalah kumpulan pemain terbaik dari klub, dari kompetisi. Makanya lu lihat timnas Indonesia, mereka adalah pemain kumpulan terbaik dari liga. Ya. Seperti apa liga kita? Nah, Italia sekarang Serie A. Tergambar. Mana ada striker mereka? Tapi kan efek juara di beberapa waktu lalu masa nggak berefek ke mental mereka sama sekali sih, Papi? Silakan Papi. Kalau menurut begini, Papi kalau gimana? saya sih lihat dari sisi yang berbeda, begini. Jadi ketika mereka dihadapkan pada situasi dan kondisi harus menang, mereka ini kan datang harus menang ke Belfast. Betul. Ya tidak boleh imbang karena berbahaya dengan selisih gol melawan dengan Swiss. Jadi sebenarnya ada hal yang penting yang harus diingat oleh Mancini bahwa mereka punya sejarah kelam menghadapi Irlandia Utara. Mereka juga tersisi di babak kualifikasi terakhir tahun 58 ya ketika Piala Dunia di Swedia. Jadi 6 dekade yang lalu mereka juga tersisi dengan tim yang sama. Irlandia Utara 1-2 saat itu sehingga mereka gagal ke Piala Dunia. Kemudian yang kedua saya lihat bahwa ketika mereka datang sudah tahu dong Mancini ini dan kepelatihan ya bahwa Irlandia Utara ini tidak pernah kebobolan gol ketika mereka menjadi tuan rumah melawan Lituania, melawan Swiss, melawan Bulgaria itu mereka nggak pernah kemasukan, berarti kan lini belakang mereka bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga saya lihat di sini Mancini bermain harusnya menang membuat gol banyak di sini kan, bermain dengan false nine. Iya, karena 7 shot on goal. Iya. Ini nggak punya striker. Iya, dia ada striker sebenarnya, ada tapi diparkir ya. Walaupun striker kurang begitu bagus, diparkir di cadangan. Lihat ya, Gianluca Raspadori, Sassuolo. Tidak Gianluca percaya, ya. Smaka, ya, Sassuolo juga. Andrea Belotti. Ya, ada 3, itu diparkir. Nah, dia kan butuh menang. Kenapa bermain dengan false nine? Bermain aja dengan pemainnya menyerang, taruh aja 1 karena lawan itu sudah pasti dia tahu lawan itu akan parkir bus.
Makanya dia tidak sampai 25% penguasaan bola dari Ya. Irlandia Utara. Jadi ngapain mau pakai Tonali? Tonali itu biasa bermain di Milan itu dengan double pivot, kalau nggak dengan Benacer, dengan Kessie. Iya Ya, kan? tapi Nah, mungkin Mancini mau nurunin striker juga gimana ya, tapi kualitas pemainnya juga. lo nggak apa-apa. Daripada dimainkan juga di babak kedua, kan udah telat. Di saat lawan sudah bagus, motivasi mereka bagus, tapi akhirnya dipaksakan juga. 2 striker dimasukkan sekali, Belotti dan Ya. Semangka itu Gianluca kan. Main aja pertama, kalau lawan bermain dengan penuh 5-8 pemain, taruh aja 1 main depan. Tapi Kasih dengan pemain-pemain. 3 nama di lini depan sebenarnya kayaknya menjanjikan awal-awal. Menjanjikan ya kan? Insigne, Berardi, Kita Kesha. Chiesa. Iya, Chiesa. Tapi gue melihat gini, sorry gue potong. Nggak apa-apa. depan. Kayaknya Mancini kayaknya butuh main di turnamen deh. Jangan main sekali-sekali doang. Dia butuh waktu sebulan untuk nyiapin ada tim. ya. Karena kalau kayak gini, manggil ini, banyak banget pergantian main dan Lepasan-lepasan racikan itu nggak dapat ketika dia banyak melakukan perubahan dari komposisi timnya. Tapi gini, ada 2 momen krusial udah di mana Italia harusnya bisa mendapatkan poin maksimal. Lawan Switzerland dapat penalti di menit akhir, Jorginho itu nggak masuk, dan juga lawan Irlandia Utara dapat juga penalti, tapi dua-duanya nggak masuk. Jorginho nih digadang-gadang kan di turnamen sebelumnya ya mendapatkan permainan Ballon- terbaiknya gitu. Bakal Ballon calon d'Or Ballon d'Or. bahkan. Ini kan udah ketiga kali tahun ini setelah di Euro Inggris, di final ya. Di 11 Juli dia gagal di hadapan Pickford. Kemudian bagaimana juga mereka gagal ketika melawat ke Swiss. Jorginho juga yang ambil mestinya menang. Harusnya 2-1. Udah Iya, menit akhir itu kalau gol selesai. Ya, itu 0-0 kan. Seharusnya dia bisa ambil waktu di Swiss 0-0 kan. 1-1. Di Italia 1-1. Di Italia 1-1. Di Italia 1-1, Iya, di betul. Swiss 0-0. 0-0. Jadi saja itu yang membuat bahwa gol Swiss itu berpengaruh di saat tandang kalau poinnya sama dan jumlah gol sama. Makanya kan selisih 2 dengan Italia. Italia pun kemarin kalau menang 1-0 2-0 nggak lolos. Nggak lolos, Dias. Karena Swiss menang lawan Bulgaria 4. Ya, jadi jadi dengan kondisi yang sama, ya jumlah gol sama, itu yang menang adalah Swiss karena dia Switzerland bisa juga. membuat gol di Olimpico. Itu hitung-hitungannya aturan di UEFA. Benar, Ya, tapi di FIFA. maksudnya. Tapi kenapa dengan Jorginho di momen-momen krusial dikasih kepercayaan mengemban segitu berat bebannya kah? Ya. Sampai penalti, dia kan penalti bagus Ya, secara itu persentase. Nggak semua orang bisa on track setiap hari ya. Pemain besar aja ya, kita ngomong pemain besar mana yang nggak pernah gagal penalti? Pasti ada gagalnya. Ada, cuman Jorginho apesnya 3 kali beruntun gagal Iya, kan? iya. Dari final Euro. Ya. Lawan di kualifikasi 2 kali, Dua dia kali. 2 juga. Sementara ketika dia waktu di semifinal Euro jago banget kan ngambil Iya. penaltinya, dan dia ngaku dia belajar penalti itu ketika dia masih di Napoli, dan cara ambil penalti dia memang keren lah. Cuman yang namanya amsyong ya terjadi. Tapi terjadi aja. justru di semifinal dia ambil bagus itu kebaca oleh Pickford. Pickford lebih tahu sehingga Ya. gagal di final ketika terjadi adu tendangan penalti. Jadi saya pikir dia dari 8 kali dapat penalti bersama dengan tim nasional Italia, 5 masuk 3 gagal. Justru lebih bagus di Chelsea. Di Chelsea itu dia pegang rekor bagus. 10 penalti secara beruntun, terakhir melawan Newcastle ketika 3-0 dia akan bikin gol terakhir 3. Itu dia dapat. Jadi dia pemain pertama sepanjang sejarah di IPL yang melakukan tendangan penalti 10 kali beruntun. Dan masuk semua. Dan masuk semua, makanya dia tercatat sebagai pemain. Nah, saya nggak lihat di penalti situ deh, Dias. Kita lihat ya kemarin yang saya katakan tadi. Ngapain tuh saya bilang Mancini ini apa sih? Iya, Aduh. bahkan dia punya statement kesulitan mencetak gol. Ya jelas kesulitan kalau formasi Ya seperti bermain itu. dengan fase menurut lain, menghadapi Papi. lawan dengan parkir bus dengan 7-8 pemain. Ya susah lah, wes. Tapi Bisa bermain. lagi-lagi memang kalau kita bilang susahnya ketika dia melakukan revolusi Italia dari gagal kualifikasi Piala Dunia dan sampai juara Euro, dia memainkan banyak pemain yang bisa dibilang nggak diduga. Nggak lagi ketergantungan sama tim-tim besar. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini, selalu ada excuse kan? Iya. Nah, ketika mereka dalam hasil playoff, dia bilang masih bisa juara kok. Bahkan juara dunia, jangankan lolos, masih bisa juara dunia. Tapi yang dibutuhkan adalah pemain yang siap dalam menghadapi tekanan. Pemain-pemain yang siap dalam menghadapi tekanan itu dianggap adalah mereka yang terbiasa berkompetisi di level selain tertinggi. Serie A, juga di Eropa. Itu tekanan-tekanan itu dibutuhkan ketika bermain untuk timnas. Sebenarnya bermain aja kalau berani aja kemarin bermain. 3 back juga nggak apa-apa. Ya bermain kan. Kalau AC hasilnya nggak lolos, akan jadi hantaman lagi. Iya, jadi malah daripada lagi. dia begini, Oke. bermain 3 back. Di Lorenzo bermain sana, Acerbi dan juga Bonucci bermain. Nggak usah pakai si Emerson. Pakai aja Locatelli bermain langsung di Harusnya gelandang. main lebih tengah, agresif jadi ya. tiga Karena mereka belakang. butuh, ketika mereka deadlock untuk bisa masuk ke kotak penalti lawan, dibutuhkan pemain yang bisa melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak Jauh-jauh penalti. ya. Dan Manuel Locatelli ini bagus dalam hal itu. Itu dia main karena kan mereka butuh gol, butuh menang kok. Setuju. Ngapain bermain dengan pemain lebih banyak bertahan?
Oke, tapi kalau ngobrolin tentang Italia yang akhirnya di playoff, kemudian juga ada Portugal dan nanti malam mungkin Belanda gitu. Ada korban nggak kira-kira singkat aja menurut Papi dan Bang Wes? Ada korban yang nggak lolos nggak nih? Saya berbicara dengan Wes tadi ya. Iya. Ya ini berbahaya juga. Belanda kan ini kalau imbang aja aman sebenarnya Belanda ya. Oke. Tapi Belanda mesti menang. Kemudian Turki. Jadi ada 3 tim yang punya kesempatan untuk lolos ini. Betul, betul. Norwegia, Turki dan Belanda. Jadi mereka saling bunuh-bunuhan ini. Tuan rumah Belanda oke lah ya. Turki Belanda. main di kandang lawan. Iya. Iya. Belanda main di Rotterdam. Iya. Tapi Norwegia akan lolos kalau pukul Belanda. Iya. Iya. Norwegia akan lolos. Iya. Ketika pukul Belanda, terlepas dia mungkin mau di playoff sambil menunggu pertandingan Montenegro lawan Turki kan. Iya, Kalau sama- Montenegro draw sama Turki ya Lolos Norwegia. Norway. Asal Norwegia menang. Jadi Lawan Norwegia Belanda. itu datang ke Belanda itu dengan motivasi tinggi. Kalau mereka sudah nggak lolos, ya udahlah. Tapi Lepas ini masih Belanda. ada kesempatan. Loh, ada. Ada. 1-0 kok masih bisa. Cuman yang masih kita bisa tunggu kekakar. jangan sampai Van Hal bermain defensif aja karena takut-takut kan ini sama-sama butuh ini kan nggak ada yang aman nih. Kalau kita berharap tim ini masih agresif, DPI 11 gol kan di kualifikasi main agresif kan. Nah kita tunggu itu sih. Jangan Yes. sampai terjadi seperti Portugal lawan Serbia kan, bermain di kandang Unggul duluan. hanya butuh draw, butuh 2 imbang, 2 menit sudah bikin Gol gol duluan Renato, loh, iya. tapi akhirnya kalah kan. Betul. Itu yang bahaya. Belanda juga. Strategi pelatihnya kayaknya diomelin sama Ronaldo itu. Ya, Yes. Belanda harus hati-hati di sini, harus hati-hati Yes. betul. Ini Jadi dalam coba- tekanan juga mereka. Jadi akankah lolos menurut Jebretim gimana? Coba komentar apakah lolos semua nih nanti ya Portugal, Italia dan juga Lolos lah orange kan? Itu Iya. di bawah orange tuh udah. Kalau kita sih berharap Belanda lolos lah. Lolos. Ini merah. Termasuk Italia dan Portugal juga. Kalau nggak enak gitu. lolos gitu. dulu Belanda, kalau seandainya Italia nggak lolos repot ini Iya. konten. Nah. Iya, kalau Belanda sampai nggak playoff, Italia playoff, Mati Portugal kita. playoff, habis ini. Oke, nanti kita lihat partai hidup matinya Belanda ya. Tapi nanti kita pengen ngobrol dulu lagi. Kita bahas yang lagi rame juga kemarin di Twitter nih, England TV is back 10-0. Oke lah, lawannya memang ini tapi PD-nya itu selangit banget nih. Ini masuk rekor dunia 10-0. Enggak lah. Ada lagi yang lebih. Jerman coba aja cerita. Oh iya, Jerman bener. Lawan yang sama. Jangan sama. Kalau nggak salah November atau September 2006 itu Jerman 13-0. 13-0. Berarti kan ini bukan hal yang ya biasa aja nih fansnya pada rame banget sih. Bagi Inggris skor 10 itu adalah luar Gede. biasa. Iya. Tapi diketawain sama Jerman, fans Jerman ketawa-ketawa aja itu. Oke, Dan akan sorotannya memang ke sejumlah pemain. Yang gua sedihnya adalah kalau Harry Kane boleh begitu, Harry Maguire nggak boleh ya. bener. Gitu. Maguire tuh selebrasi tetap aja di Bahkan ya comelnya pandit-pandit mantan-mantan pemain sepak bola itu ya, yang kalau berani dia jadi pelatih deh, jangan jadi pandit doang. Mantan-mantan pemain, ya boleh dong Harry Maguire meluapkan semua emosinya, tekanan selama ini sejak lawan Leicester, tekanannya sama ke Harry Maguire tuh luar biasa dia. Dan kalau dia ngomong begini, itu kan isyaratnya simbol ya. simbol gue Masih bagus loh. bisa mendengar, tapi ini jawabannya atas atau semua kritikan kalian. Iya. Tapi kemarin Benar, bagus lah benar. dia. Dia begitu dia bikin gol dengan kepala ke gawang San Marino kan dia lebih tenang. Ya. Artinya tidak lebay. Tidak gitu kan? seperti Iya, sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya ketika dia melakukan ada selebrasi yang agak Sebenarnya begitulah. wajar-wajar Walaupun aja kan. Nah kan orang bisa menilai kan dari segala sisi. Ada yang wajar, ada yang mungkin bagi Roy Keane dan kawan-kawan ini sesuatu yang nggak benar. Tapi kemarin bagus. Saya senang dia bikin gol kemarin, tapi dengan selebrasi yang begitu dong, biasa aja. Yang tenang. Selebrasi biasa aja. Ya mungkin nggak mau dihujat sama pundit-pundit sana lagi. Nggak, masalahnya kan dia dalam tekanan. Posisi dia, kalau mungkin dia lagi enak-enak, lagi bagus-bagus, dia mau selebrasi apapun, mau begini-begini juga nggak apa-apa. Terserah ya. Coba gimana Iya. Papi kalau Papi Iya yang kan? golin gimana Papi? Iya kan? Selebrasi Papi gimana kalau selebrasi? Biasa-biasa aja. Coba dong. Kalau kita kan hanya begini aja. Oh, iya, sedang, iya, kan? iya, iya. Kan? Hanya tangan di sini harus Iya. tenang aja. Iya. Mungkin si Maguire gini nih, gue masih bisa berkualitas nih, pelatih gue yang kagak gitu kali ya Iya. mungkin. Bukannya gua Mungkin nggak mau dengar mungkin. kalian mau ngomong apa, gua nggak mau dengar Iya, deh. Gua begini salah aja. pelatih gue Harry nih gitu Maguire ya. kan nggak jelek-jelek amat kalau nggak dipaksain karena kondisinya nggak fit. Iya. Berarti pelatihnya dong. Yang maksain pelatihnya berarti. Pelatihnya yang paksain. Sudah tahu nggak fit kok dimainkan. Iya. Kok Gimana? nunjuk dua-duanya ke gua? Musim lalu kalau Harry Maguire nggak main bagus, MU di nomor berapa? Belum tentu nomor 2. Berarti salah pelatihnya. Jangan nunjuk gua. Iya, oke. Tapi dia lebih bagus loh dia. Dia lebih bagus, lebih lepas main dia di timnas daripada di MU. Di Euro bagus kan? Oh iya. Saya lihat dia main di timnas, itu Iya. jauh sekali. Kalau coba lu lihat dia bermain di MU. Ya, Saya nggak pernah lihat sih, Terlepas MU aja saya nggak pernah terlepas lihat. ada blunder-blundernya pun, tapi kalau di timnas lihat bermain enak, saya yakin dia menikmati betul. Nggak ada rasa takut karena dia tahu yang ada di belakang itu bagus-bagus. Iya. Ada John Stones di belakang dia rasa aman, ada Aman. Chilwell, ada Kyle Walker. Iya. Kalau dia
Sampingnya Lindelof. Iya, dia maju ke depan di MU, wah dia takut juga nih. Blunder lagi nih Wan Bissaka sama Luxio, bahaya juga itu. Jadi yang ada faktor tekanan dan itu juga yang makanya bisa keluar. lebih enak maju kan, terus naik terus. Maguire dia karena di belakang ngerasa pemain aman. belakang yang lebih sering banyak membuat gol di tim nasional ya ini, Iya. Maguire. Yes, Gitu loh. oke, kita tinggalkan Maguire, semoga juga bisa konsisten di klubnya juga dengan penampilan sebagus di timnas. Tapi ngobrolin tentang Harry Kane. Harry Kane nih, Gua wow. pikir lu ngomong Harry Houdini. Enggak dong, itu pesulap. Oh, iya. Apalagi Harry Potter temennya. Oke. Harry Kane, kita ngobrolin tentang Harry Kane. Gacor banget, tapi gue nggak tahu di Spurs kenapa belum menemukan, apakah sama seperti Maguire tadi, tapi permainannya di Inggris jadi lebih nyaman dengan timnya di Spurs, ngerasa belum ketemu secara positioningnya dia dan formasinya dari Conte gimana saat ini? Kebetulan Papi pakai baju Spurs. Iya, kita pakai Spurs memang karena dia bikin gol kemarin 4, tapi bukan karena itu ya. Saya melihat ini ada dua sisi yang berbeda. Kalau dia bermain di Spurs ini, kan dia dalam tekanan. Dia tergantungan terhadap seorang Harry Kane ini sangat tinggi. Itu yang membuat dia harus bisa membuat gol. Jadi kalau dia tidak membuat gol, habis Spurs. Jadi ketika dia dalam tekanan kemudian dijaga oleh lawan, selesai. Kan hanya ada dua di sana. Matikan Harry Kane dan Son, selesai. Nah, kalau di tim nasional, dia lebih enak, lebih enjoy bermain. Dia nikmati betul. Sepakat. Iya, jadi dia pikir dia nggak harus turun ke bawah. Kalau di Spurs kan dia harus minta bola ke bawah, ya kan harus naik turun tuh. Jadi itu beban dia luar biasa. Nah di timnas kan enak, kiri kanan bagus anak muda yang kencang, di tengah Declan Rice bagus. Umpan-umpan juga dapat Calvin ya. Phillips oke, yang bisa bermain. Bukayo Saka nggak bisa melihat. Kalau Grealish ada masih bagus. Phil Foden, jadi dia enak gitu bisa menerima. Semua memberikan supply terhadap dia, tapi di Spurs dia tidak diberi makan oleh banyak pemain. Dan pemain tengah juga nggak ada, Wes. Bang Wasi ngeliatnya gimana coba? Ada pemain-pemain yang memang menikmati permainan di timnas. Jumlah pemain ya, kalau Iya. kita lihatlah sejarah sejumlah pemain itu kalau melawan timnas kayaknya gacor banget tuh. Iya. Ya, tapi kalau ketika di klub bebannya kalau kita memperkecil lingkupnya ke Harry Kane di Spurs tadi, ya menurut gua sejak dia di Euro kelihatan bedanya. Di kualifikasi Euro dia pemain paling produktif lah. Mau penalti, mau apa dia bisa nyetak gol. Kalau salah pemain bersama Sterling paling bagus lah di kualifikasi menjelang Euro. Di Euro dia oke, bermain tertatih-tatih di awal-awal tapi kemudian menikmati kembali. Bola-bola udah mulai diberikan. Kalau dulu kan awal-awal bersama Sterling nggak dapat bola. Nggak dapat terus. Nah belakangan muncul lagi ininya kayak kenikmatan bermain bersama tim nasional. Nyetak gol lagi. Bebannya di Spurs sama beban di timnas memang berbeda, Bang. Beda. Dengan komposisi pemain, tapi berarti ini menunjukkan Harry Kane masih ada kelasnya ya. One of the best. One of the best Di striker. Spurs dia tidak mendapatkan seperti di timnas, di mana Ada Foden. ada juga fullback dari tim nasional Inggris juga bagus. Ya. Bagaimana Trent kemarin memberikan crossing bagus, Chilwell memberikan crossing. Itu yang dia tidak dapat ketika bermain di Spurs. Jadi saya katakan dia lebih banyak bekerja keras. Ini beban. Harus bisa membuat gol. Di tim nasional dia nggak apa-apa. Iya, lihat area Dia nggak ada beban bermainnya. juga, nggak bikin gol juga dia tahu. Di timnas nggak terlalu jauh dia bermain area pertahanan. Harry Nggak Kane terlalu mundur, nggak terlalu jauh, nggak terlalu sampai ke lama. belakang sekali Kalau dia di harus bisa Spurs dia meminta sampai bola. ke tengah minta bola. Iya. Oke, jadi memang beda. Berarti kalau gue ngebahas sedikit tentang Harry Kane lagi ya, si Harry Kane ini ibaratnya kayak Messi mungkin ya. Messi kan untuk negaranya juga habis-habisan mati-matian sampai dengan juara kemarin. Jadinya punya satu yang beda gitu, kalau gairah yang beda saat lagi ada di situ. Ini juga berpengaruh. Opposite. Kalau si Messi dianggap nggak punya gairah yang sama ketika lawan Barcelona. Bersama Barcelona. Bersama Barcelona. Lawan Argentina karena nggak juara-juara kan untung aja kemarin juara Iya. di Di Copa dan Copa. ketika Neymar dan kawan-kawannya main busuk begitu di Brazil, Messi bisa juara. Kalau nggak ada kipernya bisa jadi gue bilang ini nggak juara. Ketika bertahun-tahun sampai 2000 berapa Piala Dunia, orang-orang di Argentina selalu mengkritik Messi lebih fokus buat Barcelona. daripada Negaranya. Argentina. Lu dari umur berapa tahun pindah ke Barcelona? Di mana ke Argentinaannya? Dikasih ban kapten tuh supaya lebih ada. semangat lagi, lebih peret lagi. Belum nggak juga. Sampai akhirnya pas Copa America kemarin, kalau Copa America nggak juara, makin menjadi-jadi tuh tuduhan. Untungnya juara. Ya sama seperti mungkin Harry Kane ini juga dapat ban kapten, ya kan? Mungkin Ya. di klub juga banyak pertimbangan. Kayaknya musim ini selesai lah untuk Harry Kane di Spurs ya, Papi. Menurut Papi akan selesai di Iya, Spurs. kalau memang dia ingin berkembang dengan baik, dia mesti keluar dari Spurs. Di Spurs sampai kiamat pun nggak akan juara. Nah lu, udah Conte loh. Lo biar ada Conte. Iya, terus kenapa Papi pakai baju Spurs kalau nggak yakin? Kenapa? Memang kalau Conte datang, dia Spurs mesti juara. Lihat aja. Conte kontrak cuma 18 bulan. Dan lihat aja pemain-pemain Nah, dari ini juara- memenuhi syarat nggak dia untuk bisa juara? Kan lihat juga dari tim yang ada, dari squad yang ada gitu loh.
Kalau juara FA Cup. Oh iya, kalau cuma piala-piala ciki sih Audika. oke lah. Jangan dihitung. Oh, nggak dihitung Jangan gitu ya, nggak dihitung ya. Piala Kebo bisa lah, mungkin bisa FA Cup. Lu membandingkan Harry Kane. Iya, Harry kan? Kane, Harry Kane. Kecuali lu misalnya kita ngomong siapa? Martial, oke lah, lu boleh juara FA. Itu patokannya MU-nya juaranya. bukan Oh, level kebintangannya. oh Liverpool benar. Harry Kane, target lu harus juara liga baru. Pasti emang harus cabut kalau mau juara liga. Mestinya dia pindah lah cepat kemarin itu ke City ketika ada tawaran. City. Itu kesempatan terbesar. Ya, Tapi kan deal dari Dealnya nggak kubu ketemu. Spursnya belum Cuma ketemu. kan nggak mungkin dari di dalam ya, Levy nggak mau juga kasih atau dia. Tapi dari, Iya. kalau saya Harry Kane, waktunya. 140 juta pun nggak mau dilepas. Waktunya. Dia kan ingin merasakan trofi yang ada di IPL. Ya udah, di City udah paling bagus. Mungkin kalau tahun depan harganya berbeda. Turun pasti. Apalagi dia turun kalau dia jeblok di IPL. Ya. Tapi kan di timnas dia lagi bagus lagi. Dia nggak hitung mau di timnas bagus kalau di IPL nggak sampai 10 gol, cuma 3 gol atau 7 Akan gol mempengaruhi habis. harganya. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kan. Iya. Dia mahal karena itu Selagi yang diminta. City belum dapat pengganti Aguero. Iya, sampai dengan saat karena ini City kan belum dapat yang pas. Nahan, ya butuh tiba-tiba nih Haaland datang ke City. Ya kapan lagi? Nggak mungkin pindah lagi. Nggak mungkin ngambil Kane Nah. lagi kalau udah ada Pada saat City penggantinya. ngebat kemarin ambil. Harusnya ya. Ambil itu. Kalau Harry Kane mau juara, kalau City udah ngambil Haaland, ya dia pindah ke Liverpool. Siapa Siapa? yang pindah ke Liverpool? Harry Kane. Harry Kane. Masa Kalau mau sih? juara. Juara, iya. Iya tuh maunya Bang Atau, Wesley itu atau ya. ke Newcastle, kalau Newcastle nggak degradasi, dia ke Newcastle aja. Tunggu 5 tahun Tuh, lagi. Newcastle Newcastle lagi. jadi. Apa-apa. Belum jadi Jadi nih. kontrak- Sampai 5 tahun ke depan juga Jadi belum kontraknya jadi. 5 tahun aja. Kan yang penting kan fulus kan? Nah, Iya, bener, begitu bener. dia pensiun, Newcastle juara. Kalau Oke. kalau dikasih 5 T ambil dong. Ambil lah. 5 T. Oke, Gimana sih? ngobrolin tentang Harry Kane udah selesai karena kita lihat ya sepak terjang Harry Kane apakah bisa konsisten itu nanti sampai di Piala Dunia nanti membawa Inggris beneran coming home kan nih pialanya gitu ya? Enggak lah. Tapi ya, kalau itu tetap enggak. Selalu itu ininya, tagline-nya coming Tagline. home. Coming home duluan. Iya benar. Coming home duluan. Oke, tapi kita ngobrolin tentang kemarin pertandingan masih di Inggris melawan San Marino kemarin ada yang menjadi highlight yaitu ini gara-gara Abrar nih fans Arsenal nih. Jadi bocil-bocil Arsenal harus kita bahas ya. Nih Abrar emang nih ada Smith Rowe Yuk. ya, kemudian juga ada Saka ya. Ini gue pengen tahu pandangannya Bang Wesley sama Papi Ropan. Kedua orang ini memang gini. Gue tahu ada juga kok anak-anak muda dari Liverpool ada loh. Tapi kan karena cedera jadi nggak diikut sertakan. Iya. Iya, ini tuh lihat padahal bagus-bagus juga ya. Lihat apa nggak bagus Hah? dikasih kesempatan. Curtis Jones ketika udah nggak ada Wijnaldum, dia dapat mengambil posisi Iya. untuk tekanan sebesar Liverpool yang targetnya juara, untuk tekanan Arsenal yang targetnya lolos ke Liga Champion. Beda. Menurut lu beda nggak? Beda dong. Beda. Silakan Beda Pak dong. Ropan. Iya. Wah, Jadinya tapi gimana? saya Duh, melihat tekanan target dari kedua klubnya beda. Jadi kalau membandingkan keduanya, lihat juga target klubnya. Jadi targetnya kan gak muluk-muluk jadinya bagus gitu ya. Oh iya. Ya, berarti bagusan berkembang di Liverpool dong. yang Arsenal lagi dong. Kata dia Arsenal. Jadi Arsenal untuk anak-anak dong. muda bagusan di mana Jangan berarti? anggap- Kalau mau juara, Hah? ya ke Liverpool. Kalau mau juara Liverpool nih. Bram, Liverpool. lu boleh pindah ke Liverpool kok. Tapi Tuh, bukan tidak mungkin, saya pikir Arsenal Papi, ya. Arsenal oke lah orang bisa mengatakan untuk juara agak sulit. Tetapi kan sekarang dia makin dekat di Oh zona iya. 4 besar. Iya. Artinya peluang dia untuk masuk di zona Champions itu sangat tinggi. Saat ini tinggi. sangat tinggi. Hanya 3 poin mungkin bisa diisi dengan City sebagai juara bertahan ya. Walaupun mungkin ada 6 poin dengan Chelsea. Anak-anak muda dia bagus perkembangannya. Smith Rowe bagus 4 gol 2 assist saat ini. Zaka makanya mereka dipanggil di tim nasional karena Iya. berkembang dengan baik. Kiper juga. Iya, Ramsdale bagus. Ramsdale. Arteta Main makin hari kemarin, makin kan? bagus dalam membina tim Berarti ini. Cuman uh-uh. kalau lu mau lihat tekanan kepada anak muda ini, lihatlah 3 pertandingan ke depan. Oke. Terutama kita- lawan Liverpool. Lawan Liverpool. Kan gue bilang 3. Tunggu dulu. Oh, belum. Tunggu, belum. Ah. Ketika lawan Liverpool di Anfield, Ya. Arsenal terakhir kali menang itu 2012. Oke. Masih ada Arsene Wenger. Arteta masih main di situ. Itu 2 pemain cetak gol sama assist ya. Lukas Podolski, Santi Cazorla. Peter Mertesacker. Mertesacker main. Podolski cetak gol umpan dari Santi Cazorla. Cazorla cetak gol umpan dari Podolski. Nah, kalau mundur lagi, Arteta bisa nggak dia membawa tim ini mengulangi seperti itu? Musim ini Liverpool belum pernah dikalahkan, man. Di kandang juga yang bawa pulang main seri yang mengejutkan itu paling Brighton. Waktu dia City 2-2, Chelsea 1-1. Nah, setelah lawan Liverpool, lawannya tim yang berjuang mati-matian mau hidup. Newcastle.
lawan tim yang seperti ini bisa banget banyak kejutan. Plesetnya bisa, banyak mungkin. banget. Habis itu lawan MU, tim yang butuh pembuktian. Ya, ini 3 tim ini akan berat bagi anak-anak muda ini, tekanannya terjadi karena kemarin-kemarin orang nggak lihat Smith Rowe, biasa aja nomor 10. Saka ya sudahlah begitu. Ramsdale begitu. Sekarang begitu mereka main bagus di fase yang menurut gua tekanannya belum pas. Nah, ini tekanan 3 pertandingan nih. Baru muji anak muda ini. Baru pujilah mereka kalau mereka bisa bawa 9 poin. Saya meyakini Ya, Papi, silakan. bahwa dengan perkembangan mereka sekarang yang tadinya sempat terlempar ke urutan 14, kemudian sekarang naik di posisi kelima, Ya. ini luar biasa. Ya, ketika Arsenal dengan anak-anak muda ini kembali mendapatkan ritme permainan terbaik mereka, motivasi mereka terbaik, ini bahaya. Dan Liverpool harus berhitung, Klopp harus berhitung benar. Memang kata Wes, mereka sulit menang dalam mungkin 6-7 Tahun musim terakhir. terakhir, ya kan? Main di kandang aja musim lalu kalah 3-1 kok. Tetapi sekarang Home and away kalah Iya. lawan Liverpool. Tapi harus dilihat sekarang, mereka bukan cuma hanya ada Saka sama Smith Rowe. Kan Odegaard masih ada di sana. Ada. Maitland Niles kemarin Ada. lawan Watford dimainkan 4 pemain muda satu kali dimainkan di sana kan. Jadi ini bagus, belum lagi di depan ada Martinelli masih muda. Jadi ini saya pikir bagus untuk bisa menggantikan Auba kalaupun dibuang atau Laka, mereka sudah siap. Sudah- Ini yang sudah- dipersiapkan sudah oleh harus Arteta. Tapi ini Papi Iya. kayaknya ngomong Arsenal pasti disuruh sama produser nih. Masa Enggak. Maitland Niles yang disebutin itu Ya. kemana aja Papi dia? Kemarin kan Mana dimainkan. bagusnya Papi? Bukan, kemarin lawan Watford dimainkan. Iya, sekali doang Papi. Iya, tapi kan masih muda. Ya, Masih dari cukup lah. larinya aja saya udah nggak yakin sama dia. Daripada Pepe. Beli dengan 70 sekian, maka bikin PP jauh, kan? pembelian yang sial apes itu. Apes itu. Itu. Di Perancis mungkin lu bagus. Begitu pindah ke Inggris, amsyong. Ya. 10 pertandingan beruntun Arsenal nggak kalah. 8 Premier League menghasilkan 6 kemenangan, 2 imbang. 2 imbang. Nah, rentetan ini kan lagi-lagi bilang tekanannya akan muncul di 3 pertandingan. Tapi dengan naik kelasnya pemain-pemain mudanya Arsenal, itu bisa menjamin di 3 laga ke depan nggak? Bisa, saya pikir bisa. Apapun Bisa. bisa terjadi. Bisa, Apapun disitulah terjadi. ujiannya. Kalau mereka lolos di 3 pertandingannya ini, karena ini laga capek ya. Emang mereka istirahat enggak kan? Enggak. Bawa membela timnas pergi main lagi. Nah, 3 pertandingan lawan Liverpool, Newcastle dan MU akan diuji kematangan, kestabilan pemain muda ini. Kalau mereka bisa mendapatkan poin paling tidak berapa lah? 3 7 poin aja lah. 7 atau 7 5. aja lah. Nah, 1 poin dari Anfield, 1 Ya. poin dari Old Trafford, 3 poin dari Newcastle. Baru ini enak, anak-anak muda ini Lebih bisa pede. dilihat bahwa mereka sudah stabil bermain dalam tekanan. Karena tekanannya mulai sekarang nih. Kalau menurut gua mulai sekarang. Tapi kalau lawan Liverpool mereka menang, itu akan jauh lebih bagus. Ya, mereka memang kecil main di Anfield, tetapi bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan itu. Selalu Ya, ada kan? kemungkinan. Tekanan pasti Anda akan datang. Iya, Tekanan Anda bisa pasti akan melihat datang. Brighton aja nyaris menang. Iya. Mestinya Brighton menang melawan Liverpool saat Iya. itu kan. Nah. Itu. Jadi Nih. masa Dua-dua ya. Arsenal Yes. iya, masa Arsenal nggak bisa? Tapi bentar nih Papi, Paling tidak nih, imbang lihat lah. nih, kita lihat dulu nih jebret tim di layar. Bocil Arsenal terbaik di Inggris. Siapa? Nih Abrar nih yang bikin nih. Siapa Bocil, makanya? Abrar bocil Arsenal terbaik di Inggris. Setuju apa enggak? Ya kalau untuk saat, Saat ini, ini ya. untuk Saat saat ini ini, ya? ya kalau untuk saat ini Wah. ya. Untuk saat ini oke, saya pikir. Wah, udah terjawab itu sudah Iya, dihilangkan. perkembangan sama- mereka maju pesat. Ya kalau Iya. mereka nggak bagus, nggak mungkin Southgate mengambil mereka ada di tim nasional. Ngerti, Dan ngerti. Smith Rowe kemarin mengawali debut dia dengan gol melawan San Marino. San Marino. Jadi terlepas ini tim yang dibawa jauh, tetapi kan dia ini yang dibutuhkan, dia bisa membuat gol. Dan menyatu dengan Ya, pemain-pemain dan pemain ini kan senior. matang setelah dibuang kiri kanan ya, terakhir Ya. di Huddersfield, pernah ke RB Leipzig. Jadi dia sekarang matang mendapat kesempatan bermain di tim utama, di Arsenal dan sekarang di tim nasional, bagus. Tapi- ini calon bintang besar, Dan calon. pakai nomor 10 itu nggak mudah. Jadi beban juga di Nomor belakang. 10 ada Dennis Bergkamp, Van Persie. Yang paling busuk kan cuma William Gallas di Itu Arsenal. karena nggak ada nomor lagi waktu itu nggak jadi dikasih ya. Sekarang dia menanggung beban Nomor nomor 10-nya Arsenal. Semua perhatian ke dia. Untungnya Odegaard saling membantu. Coba kalau Odegaard nggak ada, bisa jadi dia beban sendirian berat loh. Tapi mereka masih Kursi punya kenapa Thomas turun? Partey lah. Bang Wesi. Tapi gini Papi dan Bang Wesi tadi karena Bang Wesi sempat nge-mention tentang Odegaard juga. Gue pengen ngomongin tentang pemain-pemain muda selain di Inggris. Ini di luar Inggris pemain-pemain muda yang ada di Liverpool ataupun ada di Arsenal tapi yang di luar Inggris. Ya, mana yang lebih bagus anak-anak mudanya? Kalau perkembangan sekarang kan orang kesorot dengan anak muda di Inggris sekarang. Iya, iya, antara Arsenal dan yang bermain Liverpool. di IPL ya. Kalau Tergantung mana banyak. Tadi lu bilang kan antara Inggris sama non Inggris Iya. atau Arsenal atau dengan non Arsenal. Karena kalau Inggris dengan
Spanyol, lu lihat pemain muda di Spanyol, pemberitaannya Inggris, media Inggris yang lebay ini yang membuat pemain Inggris jauh lebih hebat dari pemain muda dari negara lain. Kalau ngelihat dari pemain mudanya Liverpool dan Arsenal, kalau kita terfokus di dua klub ini dengan pemain-pemain mudanya yang non Inggris, kesempatan pemain muda di Arsenal lebih banyak bermain lebih dibandingkan terbuka ya? pemain muda di Liverpool. Karena tadi target Liverpool juara, target Arsenal Liga Champion. jadinya nggak terlalu berat untuk memainkan anak-anak muda yang ada Dan di yang- Karena nggak punya juga. nggak punya juga. Iya, Liverpool Dan juga. klub lagi mengorbitkan dua ini kan, Curtis Jones sama si Harvey Harvey Elliott. Elliott. Memang ada beberapa pemain bola lainnya yang bagus, tetapi dua ini yang coba jadi mereka dia seakan tidak terpengaruh dengan kepergian Gini Wijnaldum. Dia lebih coba untuk mengorbitkan pemain-pemain yang ada. Iya. Dan itu bagus bagi Klopp. Sayangnya Seorang cedera pelatih. di awal kan, Papi. Iya, ketika melawan Leeds kan, Iya. melawan Leeds, kemudian tapi sekarang dia udah latihan kemarin. Udah latihan ringan. Udah latihan, mudah-mudahan ini pemain yang punya masa depan bagus. Tapi kalau bilang pemain muda, selain Spanyol, ya Wesley bilang Jerman bagus-bagus, jangan Jerman salah. juga. benar. Pemberitaannya nggak Iya, ada. pemberitaannya nggak ada. Mereka tertutup. Nggak sebanyak orang Di Indonesia. Inggris. Iya. Oke, tapi emang kalau diakui sih kalau dari tiap tahun ke tahun juga Arsenal emang kalau mengorbitkan pemain muda tuh ya emang nggak semuanya jadi, pasti ada apesnya, pasti ada nggak jadinya. Tapi rata-rata Arsene jadi Wenger terus. melahirkan Fabregas. Iya, Cesc Fabregas tuh salah satu dong favorit gue dipuji. sih. Ya itu sebenarnya. Iya, iya. Cuman bedanya persaingan zaman Arsene Wenger sama persaingan dengan Arteta jauh lebih lebih sulit sulit sekarang. Arteta untuk juara. Tuh, gue datang mau ngasih tahu untuk jualan kaos sebenarnya. iya, iya, Jualan iya, iya. kaos. Tapi Iya, tapi iya. sebelumnya Gua pikir apa kaos di Arteta. Jebret official merch ya. Iya, jebret. Jebret. Yang ada di official Shopee. match. Yang ada di Cuma Shopee. kayaknya karena bukan ini gue banget harus masuk jualan ini, gue jadi pengen Ya. sebetulnya pengen tahu nih. Pengen Kan nanya. pengen nanya jadinya Ah. kita. Karena kita ngomongin Arsenal sama Liverpool. Wih. Tadi kan kalau ngomongin soal misalnya pemain Inggrisnya lah ya. Kita ngomongin ada Curtis Jones, terus versus Saka versus apa yang kata Abrar bocil-bocil Arsenal lebih baik. Bocil. Yang gue tanyain justru kenapa sih Bang Liverpool sepertinya satu tidak memberikan ruang, yang kedua emang pengennya udah yang setengah jadi ya. Kebanding misalnya Arsenal. Kan lihat berapa rataan jumlah pemain mudanya di Arsenal yang jauh lebih banyak kebanding di Liverpool. Kita nggak ngomongin soal target sama trofi nih, tapi kenapa gitu loh. Gue cuma inget 2 musim yang lalu, 1 musim yang lalu pas si Ya. Klopp mainin anak-anak mudanya semua tuh yang cuci gudang. Ya. Jadi nggak ada pemain tuanya kalau nggak Ya. salah, atau cuma Jordan Henderson. ya, Gue lupa kan deh lagi di mana tuh. Sempat di FA Cup Piala ya? FA atau apa yang dia FA. dia ninggalin lagi bentrok kan iya. yang itunya Iya. di Liga Dan Champions kan. cukup bagus sebenarnya. Walaupun Dengan- kalah. Oh, bilangnya waktu itu cukup bagus. cukup bagus dengan permainan, hasilnya nggak bagus. Nah, Iya. Permainannya kan. gue lihat ya Curtis Jones dan kawan-kawan cukup bagus, menjanjikan awal-awal, tapi karena anak muda ini nggak pernah atau mungkin jarang bermain dalam tekanan sebagai dalam sebuah tim, sebagai individu mereka bagus, sebagai tim belum tentu, karena lagi-lagi waktu yang mereka miliki, pertandingan yang mereka jalani nggak banyak sebagai tim dulu level atas, mereka levelnya level junior untuk bermain. Kalau bisa diukur bagaimana musim lalu itu mereka bagus, itu kan dalam tekanan ketika mereka sulit ya banyak pemain yang cedera. 9 pertandingan terakhir saya kira oke. Bagaimana Klopp ini memaksimalkan pemain muda kan? Di lini belakang, Nat Phillips, Rhys Williams. Iya. Tapi itu kan tertekan aja, Papi, Iya, nggak ada pilihan lain. dan mereka tidak pernah kalah dalam 9 pertandingan terakhir membuat mereka lolos ke Liga Champions. Ya itu. Kalau bisa diukur, tidak boleh kalah dalam 1 dari 9 itu kalah 1 kali out. Tetapi Klopp ini di saat mereka lagi bermasalah besar, memainkan anak-anak muda ini berani, bagus. Neko Williams, Rhys Williams itu masih Iya. muda-muda di bahkan di belakang tuh posisinya Van Phillips. Dijk sama Gomez yang Iya. cedera. Itu dia mainkan itu dan berhasil. Itu yang saya katakan. Cuman kalau Itu bisa lo bilang berhasil. Kalau Berhasil itu dimainkan lolos ke 4 besar, sekarang itu kan bagus. untuk target juara, Iya, ya enggak. dia punya Van Dijk, dia punya Matip, ya Gomez. ngapain dicadangin kalau dia punya itu, kecuali nggak punya lagi cedera ya pasti Iya. anak muda ini dapat. Karena ngaruh ke target timnya juga ya, kayak tadi dibilang sama Bang Wesley, mungkin karena target timnya adalah juara, jadi terlalu beresiko kalau untuk memainkan anak muda terlalu Betul. sering. Makanya banyak Kalau pemain musim ini, muda, Kalau target musim juara, ini, pemain iya. muda Iya. yang nggak dapat kesempatan di tim seniornya cabut, pindah, dipinjamkan ke tempat lain. Nanti karena kalau udah jadi mereka baru. butuh, mereka butuh jam terbang. itulah Balik kalau- lagi. Kalau yang menurut gue bedanya sama Arsenal. Arsenal tuh beneran Arsenal mungkin akan mengembalikan masa kejayaan untuk mencetak doang. Iya. Jadi apalah artinya sebuah trofi? Udah gitu aja. Silakan lanjutin. ujung-ujungnya desperado dari Tapi gue percaya iya, tentang program Arsenalnya. jangka panjang yang diberikan kepada Arteta ini akan Iya. membuahkan hasil. Cuman pertanyaan gue, sabar nggak fans Arsenal? Sabar nggak Sabar, ada yang teriak supporter sabar. Karena kalau nggak sabar,
ini program jangka panjang, Arteta dipecat mulai lagi dari awal. Ya. Iya. Tapi sabarnya sampai kapan? Mungkin itu, Itu kali. dia. Benar, Sabarnya sampai benar. kapan? Sabar dan target yang realistis. Gini, fans- Jangan target juara musim depan, repot. Iya. Nggak Dan- bisa juga, tapi fans bisa sabar. Tapi kalau pemain-pemain muda ini kalau nggak sabaran gimana? Ditawar dan dengan mereka- klub besar. Kalau klub saya besar. pikir selain mereka harus sabar dan pemain muda ini, Iya. mereka butuh pelatih yang betul-betul punya DNA juara. Kalau nggak ada sulit. Karena di Inggris itu saya lihat cuma 3 kan yang ada sekarang. Klopp, Pep, Tuchel. Tuchel. Nggak ada yang Arteta lain nggak? lagi. Selebihnya nggak ada yang lain. Conte? Hah? Conte? Susah dengan tim timnya seperti yang ini. dengan tim yang Conte, sekarang. Oke, dia pernah DNA juara, tapi dengan tim yang ada sekarang, dengan kedalaman skuad susah untuk bisa membawa juara. Untuk Gerrard- sementara cuma 3 itu. Gerrard kepleset. Nah, kalau di Aston Villa kan yang paling enak ya udahlah jangan degradasi lah. Iya. Sama Ini dulu. bagus lah. Risiko kedua-duanya kok, risiko bagi Aston Villa, risiko bagi karir Gerrard. Iya benar. Masuk Gerrard di kan dalam emang kompetisi nggak gampang. Gerrard nunggu klub gagal, nanti dia tinggal pindah ke Liverpool. Kalau dia gagal total di Aston Villa, apa Iya, lu nggak percaya? kepake juga ya. Itu dia bilang risiko bagi Aston Villa memakai Gerrard yang Gerrard. minim pengalaman dengan kompetisi yang tidak ketat di Scotland di tengah kompetisi berjalan gini. Risiko bagi Gerrard masuk ketika dia juga minim pengalaman. Oke lah dia putus rekor 7 tahun betul-betul Celtic dengan Rangers juara kemarin. Tapi kalau ngomong 36 tahun terakhir, cuma 2 tim itu juara di Scotland. Nah ketika dia hancur gagal total nanti di Aston Villa, Liverpool percaya nggak sama dia? Oh saya nggak tahu ya, ntar aja kita bahas di episode yang lain Iya, ya. paling Agak tidak- bingung kalau dikasih Dia pertanyaan tentang paling, Steven paling Gerrard. tidak dia mengembalikan Dikit, aja, singkat dia Papi. mengembalikan aja performa dari Aston Villa yang kan sekarang 5 pertandingan terakhir kan kalah terus. Cukup itu ya. Kalau dia sekarang di peringkat 16, kembalilah dia ada di posisi 11 atau 10 seperti pada musim lalu. Dan di situ oke lah. udah aman. Udah aman. Oke. Udah aman buat dia untuk bisa Siap, bertahan. nanti mungkin kita akan ada kesempatan untuk membahas lebih panjang lagi tentang Steven Gerrard. Tapi thank you sekali lagi, Papi. Terima kasih, Bang Wesley. Terima udah, kasih. Udah selesai nih. Ya. Nggak bisa Nggak dong. bisa, baru mulai 30 baru menit. panas. Yang terakhir. 30 menit lagi lah. Terakhir. Ntar malam Belanda gimana? Belanda Ya, dari Belanda Belanda. menang sih. Menang. Udah Kita tadi udah menang, yang lain lah, masa segini doang? Ya, udah selesai. Ini hanya segini udah aja nih. banyak kita bahas hari ini, udah banyak. Hanya Baru segini kali aja ini. nih. Ada Aduh. apa Dit gak mau selesai siaran baru kali ini. Aduh. Gila masih berapa menit? Nggak Bang? bisa, nggak bisa. Udah 45 menit ya? 30 Udah. menit lagi ya, 30 menit ya. Tambah lagi lah 30 menit lah. Aduh, ini Nggak nggak ada benar. bahas Jerman Nggak sama benar. sekali. Kalau Jerman tersingkir kita bikin episode Nggak bisa tambahan. sih, udah lolos. Udah. Negara pertama di dunia yang lolos tuh Jerman. Iya, bukan Oke, Jeffrey iya. Tim, terima kasih. Dadah. Aduh. Karena baru pertama kali naik pesawat muntah. Waktu itu juga pemilihan antara saya sama Harry Kiss. Ah, kebetulan Om Berti milihnya saya. Menghadapi serangan-serangan Qatar kuat, Arab Saudi, apalagi Malaysia juga. Ya. Itu Om Berce taruh siapa tuh kalau masih ingat? Selain Gurning. Kapten. Om Berti pasti di kanan. Ya, Gurning, Marzuki, sama Robi Darwis. Nah, soal fisik pemain gimana? Dulu latihannya luar biasa. Kita dulu satu hari bisa 3 kali latihan. Jadi kalau main misalnya jam 4 kita mau main, Nah, jam 3 dia harus makan dulu. Makannya nasi Padang. Jadi ada sesuatu faktor S lah, X Ya, lah, itulah. Ada sesuatu. Jadi dia mesti ketemu dengan dengan nona-nona. Dia kalau ngomong pelan tapi anak-anak langsung siap. Ya karena Om Berti ini sebagai pelatih mungkin lebih berwibawa. Bawa betul. Tapi dulu Thailand paling takut kalau saya dengar tuh lawan Indonesia. Lawan Indonesia. Jadi juga kita Betul. begitu.